Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Rabbana ghfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridhan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa jitinabal ma'asi fardhan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman berapa? 50. Kemarin majaz ya. Kemarin majaz. Jadi majaz itu apa? Wal majazu ma tujuwiza aitu uddiyabih an maudu'ihi. Majaz adalah perkara, dalam hal ini adalah lafaz yang dilewatkan. Makanya tujuwiza itu dimaknai tu'uddiya, diseberangkan, dilewatkan. An maudu'ihi, dari maudu'nya. Adapun maudu' itu sendiri adalah wad'ul awal. Jadi lafaz ini pada asal permulaan katanya diitlak kemana? Dipakai pada makna apa? Kenapa hal ini dibahas di dalam usul fiqih? Karena sumber pengetahuan hukum kita itu rupa awalnya, bentuk awalnya itu Al-Quran dan hadis. Dan Al-Quran dan hadis sampai kepada kita itu berbentuk lafaz. Nah, lafaz-lafaz ini harus difahami karena setiap lafaz itu menunjukkan kepada makna. Lafaz tatkala dia dipakai pada makna pertama kali lafaz itu dipakai di mana, itu namanya maudhu'. Si maknanya itu. Makanya disebut dalalah wad'iyah. Nah, jika lafaz ini dimaknai bukan dengan makna asalnya, tapi dipindahkan kepada makna yang lain, itu namanya apa? Majaz. Wa hadza 'alal ma'nal awwali lil haqiqati. Nah, karena kemarin kita itu sudah membahas ada dua madhab mengenai pengertian hakikoh. Madhab yang pertama, hakikoh itu adalah yang dipakai pada wad'ul awal. Madhab kedua yaitu yang dipakai pada percakapan sehari-hari, meskipun bukan wad'ul awal. Maka atas madhab yang pertama, majaz itu ya ini ta'rifnya, matujwiza'an maudhu'ihi. Berarti kalau atas madhab yang kedua itu adalah matujuwiza an apa? Anil mukhotobah, dari kebiasaan sehari-hari di dalam berbicara. Nah, alat untuk mengetahui wad'ul awal sekarang itu sudah ada, namanya komus. Kamus-kamus itu. Jadi kalau misalkan kita mau tahu nih, dabatun. Dabatun itu maknanya apa? Misalkan nanti di dalam kamus maknanya itu seluruh hewan yang melata.
Berarti kalau seluruh hewan yang melata, makna dabbah, manusia termasuk dabbah bukan? Dabbah. Dabbah. Jadi maksud melata itu ya berjalan begitu. Ya, sare-sare leor. Ya, melata itu ya berjalan, semua yang nempel gitu. Kalau seperti burung misalkan, mungkin dia bukan disebut dabbah. Nah, hewan terbang begitu. Atau ikan. Ikan bukan disebut dabbah. Jadi dabbah itu yang nempel aja sama tanah itu namanya dabbah itu. Nah, kemudian itu makna komus. Tapi tatkala kita ngomong sama orang Arab, waktu nyebut dabbah itu tidak diitlak kepada ular. Tapi hanya diitlak kepada hewan yang berkaki 4. Berarti ada perubahan makna tidak? Ada. Di dalam kamus makna dabbah itu kepada seluruh hewan yang melata, berarti keluar darinya burung dan ikan. Tapi di dalam penggunaan sehari-hari dabbah itu hanya digunakan kepada hewan yang berkaki 4. Pertanyaannya sekarang mana yang hakikat, mana yang majaz? Nah, lihat madhab itu. Jadi atas madhab yang pertama berarti dabbah dengan pengertian hewan-hewan yang melata itu adalah hakikat. Yang kedua berarti majaz. Tapi dengan madhab yang kedua, dabbah dengan pengertian hewan berkaki 4 itu adalah hakikat. Dabbah dalam pengertian seluruh hewan melata itu adalah majaz. Paham? Nah, sekarang mana yang biasanya dipakai? Kalau Syekh Said Fodah itu pakainya yang kedua. Nanti itu. Jadi di dalam khotbah. Makanya kalau misalkan kita kayak kemarin nih pas ngaji Nurul Zolam. Di dalam Nurul Zolam itu kan kita membahas hamdun wa syukrun. Ada hamdun lughawi, ada hamdun istilahi. Kemudian ada syukrun lughawi, ada syukrun istilahi. Mana yang hakikat, mana yang majaz itu? Di antara hamdun lughawi dan hamdun istilahi misalkan. Yang lughawi apa? Hakikat atas madhab yang pertama. Yang istilahi ini majaz atas madhab yang pertama. Atas madhab yang kedua, yang istilahi ini hakikat. Nah, makanya kalau misalkan kita nanti disuruh sholatlah kamu dengan sholat hakikat, sholat hakikat, apa yang kita kerjakan? Nah itu kamu mau pakai yang mana tuh? Perintahnya itu sudah kerjakanlah sholat hakikat. Sholat hakikat yang mana? Nah makanya Syekh Hamzah Yusuf pakainya yang kedua. Syekh Said Fodah pakainya yang kedua. Jadi sholat hakikat itu yang kita laksanakan sehari-hari itu adalah sholat hakikat. Hakikatul fuqaha. Nah, itu yang dipakai di dalam mukhotobah begitu, di dalam percakapan. Jadi kalau ada orang-orang bilang sama kita sholat hakikat, kita itu setiap hari sholat hakikat. Apa sholat hakikat itu? Ya itu sholat dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu sholat hakikat. Nah iya dia majaz sholatnya. Ya. Jadi yang bilang sholat hakikat itu dia ingat kepada Allah, itu majaz. Karena sholat itu ya bukan juga ingat sama Allah. Sholat itu apa? Berdoa. Hakikatuhu begitu. Hakikat dalam madhab yang pertama. Ala kulli halin. Jadi kesana nanti. Nah, kalau misalkan kita disuruh sholat ya tanpa ada embel-embel hakikat nih, kita disuruh sholatlah kamu. Kemudian kita sholat menghadap kiblat biasa, takbiratul ihram sampai salam. Kita memahami perkataan itu dengan hakikat atau dengan majaz? Dengan hakikat. Nah itu madhabnya Syekh Said Fodah. Jadi kita itu memahami perintah itu dengan hakikat, bukan dengan majaz. Ya. Justru kalau misalkan kita disuruh sholat, kemudian kita malah berdoa, sholatlah kamu, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Kita memahami sholat itu dengan makna hakikat atau dengan makna majaz?
dengan makna majaz atas madhab yang kedua. Dan itu adalah yang dipakai di dalam taklim. Itu lebih cocok. Paham? Nah gitu. Tak ngaji cik orang itu begitu. Nah sekarang kita membahas taksim dari hakikoh. Taksim dari hakikoh. Kita kan sedang membahas hakikat dan majaz. Yang mana ini termasuk pembagian bab pembagian kalam. Wal haqiqatu imma lughawiyatun, dan hakikoh itu imma dia lughawiyah. Wa imma syar'iyatun, dan imma dia syar'iyah. Wa imma urfiyatun, dan imma dia itu urfiyah. Jadi dibagi 3. Jadi sekarang kita membahas taksim. Hakikat dulu yang dibahas. Wal haqiqatu imma lughawiyatun, dan hakikoh itu imma dia lughawiyah. Bagaimana lughawiyah itu taswirnya? Ini tidak dijelaskan hakikatnya. Tapi gambaran lughawiyah itu seperti apa? Bi an wada'aha ahlul lughati. Yaitu dengan cara atau gambarannya itu wada'aha, menetapkan kepada hakikoh itu ahlul lughati, ahlul lughah. Kal asadi lil hayawanil muftarisi. Seperti lafad asad bagi hewan yang galak, yang buas. Wa imma syar'iyatun, dan imma hakikoh itu hakikoh syar'iyah. Bi an wada'aha syari'u. Bagaimana itu taswirnya? Syari' yang menetapkannya. Bi an wada'aha, menetapkan kepada hakikoh itu asyari'u. Siapa? Syari'. Kas-sholati lil ibadatil makhsusati. Seperti sholat bagi ibadah yang dikhususkan itu. Wa imma urfiyatun, dan imma dia itu urfiyah. Bagaimana urfiyah itu? Bi an wada'aha ahlul urfi. Di wada', ditetapkan, menetapkan kepada hakikat itu siapa? Ahlul urfi al-ammi, ahlul urf am. Maksudnya ahlul urf am itu masyarakat lah begitu, kebiasaan sehari-hari. Kadabati, seperti lafad dabah, lidzatil arba', bagi hewan yang punya 4 kaki. Kal himari, seperti apa? Himar. Himar itu keledai ya. Wahia, sedangkan keadaannya dabah itu lughatan likulli ma yadubbu 'alal ardi, bagi seluruh perkara yang melata di atas bumi. Itu urful am, masyarakat. Awil khosi, atau urful khos, ahli urfil khosi begitu. Jadi ma'tuf kepada al-am. Awil khosi, atau kepada ahli urf khusus. Kal fa'ili, seperti lafaz fa'il. Lilismil ma'rufi, bagi nama yang diketahui, maksudnya yang masyhur. Lilismil ma'ruf, bagi isim, bukan nama itu ya, bagi isim al-ma'rufi yang sudah diketahui, indan nuhati, menurut para ulama nahwu. Wahadat taksimu, dan pembagian ini masyin, dia berlaku. Itu saya dalitan sekedik bisa sanes kata numik nalik tata sekedik bisa. Awil khosi, mana tadi? Indan nuhati. Wahadat taksimu, dan pembagian ini masyin, dia berjalan atau berlaku alat ta'rif tsani,
atas ta'rif yang kedua, lil haqiqati, bagi hakikoh, dunal awwali, bukan yang pertama, al qasiri ala lughawiyati, yang terbatas atas lughawiyah. Paham gak ini? Gideg. Nah, kita kan bahas hakikoh ya. Hakikoh itu tadi kita sudah ada pembahasan dulu nih di akhir, bahwa taksim ini dia terbagi atas madhab yang kedua dari pengertian hakikoh. Apa hakikoh itu atas madhab yang kedua? Adalah makna lafaz yang sesuai dengan mukhotobah, pemakaian sehari-hari. Lah karena pemakaian sehari-hari berarti pemakaian sehari-hari siapa? Ya kan? Kan kalau pemahaman sehari-hari itu berarti pemakaian sehari-hari siapa? Sedang ageng geus kedik. Cek. Nah. Cekap ya, Bang. Tadi ayang-ayangan. Jadi kalau kita mengatakan hakikoh ini apa? Kalau kita mengatakan ini adalah makna atau arti yang biasa dipakai oleh masyarakat. Masyarakat mana? Kan begitu. Masyarakat mana? Makanya ada 3 nih. Masyarakat lugawi, masyarakat syar'i, masyarakat urfi, begitu. Engke masukna mana? Urfi, begitu. Masukna urfi. Makanya orang-orang yang urfiyah itu kan mereka tidak tadkik, tapi memang yang dipakainya itu. Ya. Jika corong di urang dipakainya kanu naon? Ya, tuh. Ya itu. Nah itu kan nanti kita lihat urupnya siapa begitu. Nah makanya hakikoh di sini dibagi 3, tapi atas madhab yang kedua. Yang pertama ahlul lughah. Ahlul lughah ini mereka ahlu tahqiq begitu. Jadi mereka melakukan penelitian dulu. Ini sebetulnya makna dabah itu apa sih? Ditanya di sini kayak kita, makna kotok itu apa? Ya tanya di sini, tanya di sana, terus nanti ternyata di Banten kotok itu ayam. Di Garut kotok itu ayam. Ternyata saya mendapatkan nih prasasti ya. Yang itu yang apa? Namanya prasasti yang gitu teh. Batu. Nah, batu. Ya, batu bertulisnya prasasti ya. Saya mendapati prasasti. Ternyata yang namanya kotok itu bagi semua jenis burung. Bukan hanya untuk ayam. Misalkan ini contoh. Buktinya apa? Oh ini dokumen Majapahit. Ya, saya mengirimkan kotok padahal dikirimkan merpati. Misalkan, dan lain sebagainya. Berarti ini wad'ul awalnya kotok itu buat apa? Buat unggas. Nah itu wad'ul, itu hakikatu ahlil lughah. Nah ini perbuatannya siapa? Perbuatannya para penyusun komus. Ya, ahli tahqiq di dalam lughah. Nanti ada kamus anu. Nah, mereka kerjaannya kayak gini. Nanti neliti Al-Quran, maknanya bagaimana, neliti hadis. Ya, cuman kalau hadis itu jarang diteliti. Sebagai sumber bahasa hadis itu. Kenapa? Karena hadis itu boleh riwayat bil makna. Nah, tatkala hadis ini boleh riwayat bil makna, orang-orang ajami suka meriwayatkan dengan maknanya. Pakai bahasa Arab yang tidak fasih. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran, syair-syair jahiliyah
Itu jadi sumber untuk mengetahui wad'ul awal lughah ini kemana. Seperti apa contohnya? Kal asad bil hayawanil muftaris. Seperti lafad asad, yang mana asad itu dalam pengertian kita itu singa, kepada hewan yang galak itu. Nah itu udah wad'ul awalnya ke situ tuh. Singa. Cuman kayaknya itu harimau juga disebutnya asad kalau udah. Iya kan? Kalau kita kan udah beda tuh, ada singa, ada harimau, ada meong. Ya maung, citah, macan tutul. Bisa jadi padahal citah ini dia apa? Asad. Bisa jadi citah ini asad. Wa imma syar'iyatun. Yang kedua apa? Syar'iyah. Jadi ini hakikatnya hakikat siapa? Hakikat ahlu syar'i. Bi an wada'aha syari'u. Bagaimana ini? Yang menetapkannya syariah. Kas-sholati lil ibadatil mahsusati. Seperti sholat bagi ibadah yang dikhususkan. Rasulullah nyuruh sholat, sahabat malah pergi wudhu, kan aneh. Disuruhnya sholat, perginya malah wudhu. Habis wudhu takbiratul ihram, terus sampai salam. Padahal kalau yang dengernya itu ahli kamus, kalau disuruh sholat berdoa. Tapi orang-orang udah nggak ada yang melaksanakan tatkala disuruh sholat, tidak ada yang melaksanakan berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, padahal secara lughah dia cukup. Tapi memahaminya itu pergi wudhu, kemudian hadap kiblat, kemudian takbiratul ihram sampai salam. Berarti pengertian sholat apa? Yaitu ibadah yang maksusoh itu. Siapa ini yang menetapkan makna sholat itu ke situ? Syariat. Berarti ini hakikat juga. Tapi hakikatnya hakikat syar'iyah. Yang ketiga urfiyah. Hakikat urfiyah. Nah urfiyah mah siapa? Masyarakat. Ini gimana ceritanya kotok jadi ayam? Nggak tahu, pokoknya mah udah dari dulu saya kotok. Tapi kan ini Majapahit dulu bilangnya buat semua unggas. Lah kok bisa robah jadi ayam? Kita juga nggak tahu kapan berubahnya, nggak tahu. Lu anehnya bahasa tuh kayak gini ya. Kita di sini nih, saya tuh pernah kan dulu ada tetangga ya. Tetangganya kan orang Banten tuh. Dari Banten itu kalau udah dari terminal ke rumahnya itu bisa sampai 8 jam. Padahal lu nyampe Banten juga orang ke kidul lah. Ke terminal kaki kidul pan lama. Kalau sekarang agak cepet. Di sana itu masih sawah-sawah. Panennya setahun 2 kali. Garut jeung Banten belah ditu teh jauhna ka Cida. Tapi nyebut nu kitu, kenapa anger pare? Berarti ada serumpun kan? Kok sama-sama nyebut parenya? Padahal jauh. Jauh. Iya Garut, Maroko na, itu Banten itu na. Tapi nalika ningali lu gitu masih disebut pare. Mungkin kalau nanti anak-anak kita itu bilangnya udah bukan pare, beras, jadi pohon beras. Apa ini? Pohon beras. Ya, pohon beras. Bahasa pare itu mungkin nanti hilang. Ya. Nah ini kapan kok? Gak tahu. Pokoknya ini sudah evolusi di kalangan urfi. Seperti apa? Seperti dabah tadi. Diteliti sama ahlu lughah, dabah itu untuk ma yadubbu fil ardi, semua hewan-hewan yang melata di bumi. Tapi tatkala pemakaian orang udah make ke himar, ke zatul arba, ke hewan yang punya 4 kaki. Berarti ini hakikat juga karena semua orang sudah begitu. Mau orang Bantennya kalau di kita itu ya, mau orang Bantennya, mau orang Sunda, mau orang mana Garutnya, mau orang Ciamisnya, itu pakainya udah ke situ. Berarti sudah hakikoh. Hakikohnya hakikoh apa? Urfi. Urfinya urfi apa? Urfi am.
Umum. Kenapa ada urfil am? Karena ada urf khos. Bukan, urf khos mah kelompok tertentu. Seperti para ilmuwan, para ulama. Seperti fa'il. Fa'il itu apa? Fa'il itu ya dzul fi'li. Orang yang punya perbuatan. Itu namanya fa'il. Fa'il itu dzul fi'li. Apa syarib? Dzul syarbi. Apa jalis? Dzul julus. Jalisun, orang yang punya duduk, orang yang mengerjakan duduk, jalisun. Syaribun, orang yang mengerjakan minum. Sang empunya perbuatan minum itu. Imun, sang empunya perbuatan berdiri. Lah itu fa'il, maka ditanya, man fa'ilu dzaka atau man fa'ilu hadza? Siapakah yang mengerjakan ini? Jawabannya Zaid. Tiba-tiba tatkala menta'rif fa'il adalah isim marfu' yang sebelumnya disebutkan fi'ilnya. Nah kok jadi gitu pengertiannya? Ini pengertian apa? Tatkala saya nanya, mana fa'ilnya ini? Misalkan, sekarang di sini nih ya, bi'an wado'aha ahlul urfi. Mana fa'ilnya ini? Wado'a. Mana fa'ilnya wado'a? Bukan. Anak wahai ahlul urfi. Siapa? Ya Syekh Al-Mahali atau yang nulisnya begitu. Kan fa'ilnya kan dia. Kok fa'ilnya malah jadi ahlul urfi? Ya gimana ini ahlun ini kok jadi fa'il? Kita lagi ngobrol fa'il bimakna urf khos. Bukan fa'il bimakna urf am. Jadi maksud ditanya apa fa'ilnya itu, mana? Apa isim marfu' yang menjadi amil bagi wado'a. Itu maksudnya. Bukan siapa yang punya perbuatan menulis wado'a ini. Paham? Nah itu cara berpikir tuh. Ini penting untuk dibahas. Kenapa? Supaya kita tahu. Kita ini tatkala memahami sesuatu. Itu sebetulnya ada kemungkinan memahami dengan cara yang lain sebetulnya. Ini kan nanti dibuka nih, tatkala kamu memahami sesuatu, karena kamu sudah tahu ada 3 kemungkinan. Ada hakikoh lughawi, ada hakikoh syar'i, ada hakikoh urfi. Maka kamu tahu, oh ini saya sedang memahami dengan hakikoh urfi. Nanti kalau ditanya, kenapa kamu memahami ini dengan hakikoh urfiyah? Padahal ada 3 kemungkinan. Kamu ngeluarin dalil, karena ada korinah, begini dan begitu. Itulah kenapa kita tatkala memahami Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kita tidak memahami Allah istiwa di atas aras dalam pengertian Allah duduk di situ. Enggak. Karena ini ada beberapa kemungkinan memahami, dan kemungkinan memahami oleh orang alim harus terbuka dulu semua. Setelah terbuka dulu semua, baru kita tentukan mana yang benar. Pilihan ganda. 2 tambah 8 sama dengan A 6. Dah bisa gitu. Jawabnya itu satu-satunya. Jauh, pasti salah. Kita lihat cuma 1. Kita harus harus tahu kemungkinannya itu. Nah, ini para ulama. Tatkala kemungkinannya terbuka, kemudian kita memilih salah satu yang kita paham, ya, dan itu harus berdasarkan apa? Dalil. Nah, ini takrif, ini taksim pembagian ini dia berlandaskan kepada takrif hakikoh dengan madhab yang kedua. Karena madhab yang kedua, maka hakikoh itu yang biasa dipakai pada mukhatabah, ya, pada mukhatabah. Adapun yang pertama kan karena wadul awal. Maka kalau atas madhab yang pertama tidak ada taksim, cuman lughawi saja sudah selesai. Jadi apakah hakikoh itu ada taksimnya? Nggak ada, lughawi saja. Karena itu adalah lafadz yang wadi'nya bi an wadu'aha ahlul lughah. Berarti cuman 1.
Paham sampai sini? Paham. Sekarang kita membahas apa? Majaz. Taksimnya, pembagiannya. Istirahat dulu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal majazu. Majaz. Nah ini bukan pembagian majaz. Bukan nih. Ini kita membahas apa? Membahas apa ya? Bentar. Ini taksim, tapi taksimnya ini dia berdasarkan kepada kenapa sesuatu ini bisa disebut majaz. Jadi karena sebab. Jadi taksim bisabab. Pembagian karena sebab. Kenapa kok ini bisa disebut majaz? Jadi majaz ini hasilnya karena berapa perkara? Karena apa saja? Nah, di sini ada berapa berarti ya? 1, 2, 3, 4. 4. Wal majazu. Oh, lebih. 3 ya? 3. 4. Wal majazu imma ayyakuna bi ziyadatin. Ya 4. Majaz imma dia itu ayyakuna bi ziyadatin. Ayyakuna itu bisa ditakwil kaunuhu. Imma keadaannya majaz itu bi ziyadatin karena ziyadah. Karena tambahan. Au nuqsanin atau karena dikurangi, pengurangan. Au naqlin atau pemindahan. Au isti'arotin atau peminjaman. Isti'aroh itu sudah istilah sebetulnya. Jadi naklun atau isti'aroh itu sudah istilah. Nanti apa isti'aroh itu? Ya peminjaman itu. Jadi meminjam makna yang lain. Nah ini jenisnya dulu 4 ya. Jadi ada majaz bin ziyadah, majaz bin nuqsan, bin naklin itu pemindahan nanti. Mungkin maksudnya nanti di sini pemindahan posisi. Pemindahan posisi. Au isti'arotin atau isti'aroh. Kita bahas satu-satu. Fal majazu biz ziyadati. Nah ini tidak dengan ta'rif menjelaskan, tapi dengan contoh. Majaz dengan ziyadah, mithlu qawlihi ta'ala, seperti firman-Nya Allah Ta'ala. Laisa kamislihi syai'un. Nah itu contohnya, contoh majaz. Fal kafu zaidatun, maka huruf kaf di situ adalah zaidah. Wa illa, dan jika tidak dimaknai zaidah, fahiya bimakna mithlin, maka kaf itu ada pada makna misil. Fayakunu, maka jika demikian, maksudnya jika tidak dimaknai ziyadah, lahu ta'ala mithlun, akan terbukti, akan ada, akan difahami. Bagi Allah Ta'ala itu ada mithil. Wahwa muhalun, sedangkan adanya mithil bagi Allah itu mustahil. Wal qasdu bihadal kalam. Sedangkan maksud, yang dimaksud bihadal kalam, sampai di situ ya saya. Dengan perkataan ini, maksudnya ini adalah majaz begitu. Nah, paham gak maksudnya nih? Lihat ya. Huruf-huruf di dalam bahasa Arab itu, dia memiliki makna. Meskipun tidak pada dirinya. Nah huruf kaf itu bimakna apa? Bimakna misil. Contoh misalkan Zaidun kal amri fis surati. Zaid itu
seperti Amr pada adegan tenaun deui masa Indonesia teh. Pada posturnya. Nah, huruf kaf di situ bermakna misil. Maka bisa ditakwil. Maksud ditakwil itu kita bisa menjelaskan lebih jelas lagi supaya orang tidak salah paham. Zaidun mithlu Amrin. Zaid seperti Amr. Yang tadinya itu Zaidun ka Amrin. Atau bisa dijelaskan lagi pakai bahasa apa? Syabihun. Zaidun syabihu Amrin. Atau yusbihu Amron. Zaid itu menyerupai Amr. Itu semua dalam makna kaf. Nah, kalau saya menyebut Zaidun kamitsli Amrin, apakah Zaid itu seperti Amr atau Zaid itu seperti orang yang mirip Amr? Seperti orang yang mirip Amr, berarti ada 3 orang di situ yang kita sebut. Jika Zaidun ka Amrin, berarti ada 2 orang. 1 Zaid, 2 Amr, yang mana dalam kalimat itu kita memisalkan Zaid dengan Amr. Zaidun mithlu Amrin. Paham? Berarti Zaid ini mirip siapa? Mirip Amr. Lah, Amr punya orang yang mirip. Namanya Khalid. Wes. Namanya Khalid. Khalid ini mirip sama Amr. Kita mau bilang Zaid ini mirip Khalid. Yang mana Khalid ini mirip Amr. Maka kita bilangnya apa? Zaidun kamisli Amrin. Maksudnya Zaid seperti Khalid. Wes. Maksudnya itu. Berarti ada nggak misilnya Amr? Siapa? Si Khalid itu. Berarti si Khalid itu misilnya Amr. Yang mana Zaid ini mirip sama Khalid. Yang mana Khalid ini mirip sama Amr. Maka kita bilang Zaidun kamisli Amr. Kalau kita jelaskan lagi, Zaidun mithli Amrin. Zaid itu sepertinya Amr. Kalau kita jelaskan lagi, Zaidun yusbihu mithla Amrin. Zaid menyerupai misilnya Amr. Berarti misilnya Amr ada begitu. Khalid. Berarti misilnya Amr ada siapa? Si Khalid dalam kalimat itu. Ya. Jadi kalau saya bilang Zaidun mithlu Amrin, berapa orang? 2. Kalau saya bilang Zaidun kamisli Amrin, 3. Kita membicarakan 3 orang. Dan misilnya Amr itu subut. Siapa? Gak tahu. Cuman dalam contoh tadi misilnya si Khalid tadi. Sewes. Sekarang begini, laisa kamislihi syai'un, yang mana hi-nya itu ke Allah. Tidaklah kamislihi, dan kaf itu bermakna misil. Iya kan? Berarti bagaimana kita memahami zohir ayat ini? Zohir ayat ini kita memahaminya laisa mislihi syai'un. Tidak ada yang semisal dengan misilnya Allah. Sesuatu pun. Jadi tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan misilnya Allah. Gitu ini dohir ayatnya begitu. Kalau diterjemahkan lagi laisa syai'un yusbihu mithla Allahi. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai misilnya Allah. Itu udah zahirnya. Berarti misilnya Allah ada. Iya, itu kan zahir seperti contoh tadi. Dari zahir ayat. Itu hakikoh. Hakikohnya itu. Jadi kalau kamu mau mengimani ayat ini dengan zahirnya, kamu harus mengimani adanya misil bagi Allah. Cuman yang serupa dengan misilnya Allah nggak ada. Masa iya begitu? Kan begitu? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Bukan itu yang dimaksud.
Kalau memaknai zahir akan seperti itu. Jadi kita maknai ini zahir ayat. Oke, kita breakdown. Kita apa? Kita ya ejawantakan. Kita jentrekan nih. Laisa kamislihi syai'un. Hi-nya Allah. Berarti laisa kamislillahi syai'un. Berarti kalau kita urutkan dari awal, laisa syai'un mislullahi atau mislallahi. Ya, berarti bukan mislallahi, misli Allahi. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan misilnya Allah. Apa gitu cara kita memahaminya? Enggak lah, gak usah mikir lagi udah. Masa ada misilnya Allah? Gak mungkin kan? Nah, kalau kita memahami, kita balik sebagai contohnya tadi ya. Zaidun kamisli amrin. Tapi yang kita maksud itu Zaid seperti Amr, bukan Zaid seperti misilnya Amr. Yang kita pahami itu bukan Zaid seperti misilnya Amr, tapi Zaid seperti Amr. Apakah kita itu memahami dari wad'ul awalnya atau tidak? Tidak. Karena memahami dengan wad'ul awalnya itu Zaid miripnya Amr. Itu wad'ul awal. Tapi yang kita pahami Zaid mirip Amr, bukan mirip-miripnya Amr. Itu huruf kaf dikepanain. Yang satunya lagi, kalau memang miripnya ini mirip Amr, huruf kafnya gak bakalan ada. Berarti kita tidak memahami dengan hakiko. Tatkala kita tidak memahami dengan hakiko, berarti kita memahami apa? Majaz. Apa yang difahami sama kita dari perkataan itu? Huruf kafnya ini ziyadah, tambahan saja, ilgho, tidak dimaknai begitu. Karena kalau dimaknai, kita akan menetapkan adanya misil bagi yang tadi dulu contoh, bagi Amr. Ada contoh bagi Amr. Sedangkan kita tidak memahami adanya misil bagi Amr, tapi kita langsung menyebutkan bahwa Zaid ini mirip Amr, bukan miripnya Amr. Sedangkan lafadznya sudah jelas, ada kafnya di situ. Ada dua misil, berarti misil yang satu sama kita digimanain? Dihilangkan, sampai kita nggak dimanai. Sekarang pertanyaannya, apakah maksud mutakalim yang itu atau yang itu? Maksud yang berbicara, kita kan memahami. Maksud mutakalim tatkala dia mengatakan laisa kamisli Zaidun kamisli Amrin. Zaid seperti misilnya Amr. Yang dimaksud oleh mutakalim, apakah Zaid mirip sama misilnya Amr atau Zaid mirip Amr? Yang dimaksud oleh mutakalim, Zaid mirip Amr. Yang dimaksud mutakalim itu bukan mirip-miripnya Amr. Yang dimaksud mutakalim. Tapi kenapa kok mutakalim ini pakai misilnya dua? Ziyadah begitu. Tambahan. Jadi maksud mutakalim ini memang sebagaimana kamu maksud. Kenapa mutakalim ini menambahkan dua kalau bermaksudnya itu? Ya kan? Ziyadah. Majaz. Kenapa? Karena iqrar bil majaz aqwa min iqrar bil haqiqah, begitu. Nanti ada kaidah bahasa Arabnya. Mana yang lebih tinggi derajatnya? Aku cinta padamu atau aku tidak bisa hidup tanpamu? Itu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Ya, padahal biasanya oke hirup. Itu kan majaz saja. Maksud aku tidak bisa hidup tanpamu, gening hirup. Kalau tidak bisa hidup tanpaku, kenapa kamu bisa ngomong? Ya, jadi apa ya? Ikhbar bil majaz itu aqwa. Berarti sangat mirip. Siapa? Zaid sama Amr itu sangat mirip. Saking miripnya ditambahan kaf sebagai ziyad. Jadi itu namanya majaz bil ziyadah. Kalau mutakalimnya majaznya dengan ziyadah, kita memahaminya bin nuqsan gitu. Kita kurangi satu hurufnya di dalam pemaknaan kita.
Ya kan? Nah kalau sampai kita diziadahin lagi, gimana sih? Karena maksudnya mutakallim itu, kaf yang ini tidak dimaknai sebagaimana zahirnya. Paham? Nah sekarang Allah menyebutkan laisa ka mislihi syai'un. Yang kamu paham, apakah misilnya Allah ada atau tidak? Tidak ada, mustahil misilnya Allah. Mungkin nggak Allah bilang di situ misilnya Allah ada? Nggak mungkin. Tapi lafadznya menunjukkan begitu. Lafaznya. Mungkin nggak kita memahami sebagaimana lafaz dohirnya? Nggak mungkin. Karena kalau kita memahami itu, kafir kita sudah. Banyak orang baca Quran malah jadi kafir. Qurannya salah nggak? Nggak. Kafnya ini ada yang nambahin nggak? Nggak ada yang nambahin. Udah dari sananya begini. Jadi ziyadah, bukan ada yang nambahin. Allah bilangnya udah kayak gini. Tapi sama kita dimaknai zahirnya nggak? Nggak. Berarti kita memahaminya dengan apa? Majaz. Majaz dengan apa yang kayak gini namanya? Biziyadah. Majaz biziyadah. Paham? Nah itu satu ya. Jangan kayak si Wahaboy. Si Wahaboy mah gak ngerti majaz-majaz kayak gini, gak paham mereka itu. Zohir aja terus. Sedangkan kalau memahami zohir pasti ada tanakud. Pasti ada pertentangan. Al-Quran mengatakan Allah lebih dekat daripada, di terjemahan ini Pak ya, lebih dekat daripada apa? Urat nadi, urat leher. Ya. Allah lebih dekat daripada urat leher. Kemudian di dalam hadis sepertiga malam terakhir Allah turun. Kemudian di dalam terjemahannya istiwa alal arsy, itu beristiwa di atas arsy. Ini gimana Allah kok jalan-jalan terus? Mereka itu nggak paham majaz. Majaz ini bagian dari bahasa. Sedangkan Al-Quran diturunkan dengan kefasihan, dengan fasohah. Orang-orang para sahabat dulu nggak perlu dijelasin ini majaz, ngerti sendiri kok mereka itu ini majaz. Ya, kayak kalau kita bilang sebentar lagi kursi DPR akan diperebutkan, nggak ada yang mikir kursi DPR pada apa? Pada tarik, pada bedol-bedol, nggak ada. Itu majaz. Paham sendiri mereka itu. Cuman kita karena kita orang jauh, kita butuh sainsnya. Butuh pengetahuannya, butuh runtutan ilmunya, supaya kita bisa mempertanggungjawabkan. Kamu kok bilang misilnya Allah nggak ada, padahal Al-Quran menyebutkan laisa kamitslihi syai'. Berarti misilnya Allah ada. Kita bilang kamu nggak ngerti majaz, ini majaz biziyadah. Paham? Nah, pertama, kemudian kedua. Wal majazu bin nuqsani, majaz dengan pengurangan. Mithlu qaulihi ta'ala, seperti firman-Nya Allah Ta'ala, was'alil qaryata. Nah, kalimah itu, kalam was'alil qaryata. Itu was'alil qaryah itu maknanya tanyalah olehmu kepada kampung, kepada kampung itu. Tanyalah olehmu kampung itu. Nah, wa qurriba sidqut ta'rifil majazi ala ma dzukir, dan didekatkanlah kecocokan ta'rif majaz ala ma dzukira, atas apa yang disebutkan itu, bi annahu istamala nafya mithlil mithli fi nafyil mithli, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menggunakan nafi mithil di dalam menafikan mithil. Wa su'al al-qaryati, dan memakai bertanya kepada qaryah fi su'ali ahliha, di dalam bertanya kepada penduduk qaryah itu. Nah, coba lihat. Was'alil qaryata. Kalau kamu disuruh sama Allah, tanyalah kepada kampung itu.
Kamu nanyanya kemana? Orang kampung. Ya nggak bisa, ya harus ke kampung itu. Ya ini kan disuruhnya nanya kampung. Was'alil qaryata. Tanyalah apa? Kampung. Mana kampung? Nah ini kampung nih, kampung. Ini kampung nih, kampung. Kamu kenapa? Orang-orangnya kok pada nggak ada? Ya itu harusnya kalau hakikat kan. Nah kalau si Wahabi mah pola pikirnya bakal kayak gitu. Was'alil qaryata. Tanyalah olehmu kepada kampung. Nang ditanya nanti gapura. Gapura kampung. Kampung. Cuman apakah yang dimaksud itu? Ya enggak lah, mustahil ya. Jadi tatkala orang ini kan perintah Allah. Perintah Allah. Tanya olehmu kepada kampung itu, kepada desa itu. Yang ditanya siapa? Penduduknya. Kalau yang disuruhnya nanya ke kampung, tapi yang ditanya malah penduduk kampungnya, kamu memahami dengan apa ini? Dengan majaz. Dengan majaz. Karena memahami dengan hakikat yang ditanyanya harusnya kampungnya. Tapi karena yang difahami dari perkataan ini adalah bertanya kepada ahli, kepada penduduk kampungnya, berarti kita memahami dengan majaz. Paham? Nah, majaz bagian mana ini? Nukson. Maksud nukson itu mutakalim mengurangi lafaz. Mutakalimnya. Memang Allahnya sudah begitu bilangnya. Bukan dikurangin sama Nabi, enggak. Dikurangin sama sahabat, bukan. Sama penulis Al-Quran gitu dikurangi, tidak. Memang begitu biasanya. Tanyakan itu karep, sok kurang sok itu. Ya. Karep, gitu kan? Dia mau kemana nih? Duh, bingung. Tanya ke depan, tanya. Kalau nanya ke depan kan begini, halo. Punten, iya nu hajat di mananya? Kan nanya ke depan begitu. Ini kan depan, nanya ke depan. Maksud nanya ke depan itu nanya ke orang yang ada di depan. Nah, begitu. Ya. Nanya ke orang yang ada di depan. Nah ini udah ada orang di depan, masih dilewat juga. Kenapa gak ditanya? Kan yang di depan. Maksudnya itu tanya ke orang yang paling dekat, yang di depanmu. Itu maksudnya teh. Cuman kan panjang. Kalau kita sehari-hari ngobrol kayak gitu semua dengan hakikat, panjang. Bukan boros, bukan. Bukan kelu. Bukan boros. Itu tidak boros. Boros itu nanti ada pengulangan kata. Naik ke atas, turun ke bawah, maju ke depan, mundur ke belakang. Kalau geser ke kiri, geser ke kanan, itu enggak. Lah geser, belum selesai. Betul itu mah enggak pengulangan. Geser kanan, geser kiri mah. Ya balik kanan, balik kiri, itu enggak. Balik, pulang. Balik badan. Enggak, itu enggak, beda. Bukan pemborosan. Tapi apa? Nganggap orang tolol begitu. Kalau sehari-hari kita ngobrol bil hakikoh semua. Kita nganggap orang yang kita ajak ngobrol ini bego. Aduh ini kemana ya hajat itu ya? Kampung apa? SKJ di Sarkanjut itu kemana? Dari tadi gak ketemu-ketemu. Coba kamu tanya orang yang ada di depanmu yang paling dekat itu. Oh iya. Dari tanya. Turun heula atuh. Sopan, nanya apa itu turun. Kan enggak kan itu, tanya sama yang di depan kan begitu. Ya. Malah tanya di hareup, tuh di hareup tuh aja lemah. Ngabejaan, padahal dimaksud nanyakeun, sok urang ada kitu. Geus ngerti we urang teh. Coba ya, udah kan udah ngerti. Gimana tuh? Tuh di depan ada orang. Kita udah ngerti maksudnya apa tanya. Gak gini tuh di depan ada orang. Terus aing ge nyaho aja. Kepret itu gitu. Jadi bahasa itu harus dipahami dengan ahlul lughahnya. Dengan ahli bahasanya. Kita nggak paham bahasanya, kita nggak bakal paham murad.
Nah, di dalam bahasa Arab itu ada yang namanya majaz bin nuqson. Di kita pun ada. Yaitu mengurangi lafad dari maksud. Begitu maksud bin nuqson itu. Dari maksud. Mengurangi lafad dari maksud. Yang tadi menambah lafad dari maksud. Maksudnya apa? Maksudnya tanyakan penduduk negeri. Diucapkannya apa? Tanyakan kepada negeri. Lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang menangisi Kaesang. Ada ayah Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi itu kan negara Indonesia. Air matanya berlinang mana? Matanya Ibu Pertiwi nggak ada, itu kan majaz. Nanti ada tuh majaz apa tuh? Isti'arah. Nanti ada. Gitu. Halo? Tidak jangan jangan sebal gitu, aingnya gitu, bahaya ya tuh. Jangan sebal gitu. Improv. Allahu Akbar. Begitu ya. Jadi menambahkan lafaz dari maksud. Cicing orang kan kedeng dia bakal tenar ya. Bisi pindah profesi. Itu ya nu ngajakan debat bagus tibar atau bisa nu ngajakan jamming. Bisa nu ngajakan jamming. Ala kuli halin. Aduh. Jadi menambahi dari apa? Dari maksud. Yang tadi itu, ini mengurangi dari maksud. Maka disebutkan di sini bi annahu. Nah, tadi wa qurriba sidqu ta'rifil majazi ala ma dzukir bi annahu istamala nafya mithlil mithli fi nafyil mithli. Tuh. Contoh yang tadi laisa kamitslihi syai. Maksudnya itu laisa misluhu syai. Ya, maksudnya itu. Nah, cuman di dalam pemakaian lafad ditambah laisa kamitslihi syai. Di sini maksudnya itu was'ali ahlal qaryati. Itu maksudnya. Tapi yang digunakan lafadznya was'alil qaryata. Berarti yang tadi ada ziyadah anil maksud, di sini ada nuqson anil maksud. Tapi orang yang diajak ngomong harus memahami dengan maksud. Coba tuh. Makanya emang ada orang gak seneng sama majaz. Itu kok ada majaz ya. Kan mending genrenya. Betul, to the point. Jadi dia tidak ada kemungkinan salah paham. Coba mending was'alil qaryata atau mending was'al ahlal qaryati. Supaya kita jelas begitu. Mending ahlal qarya. Coba mending laisa kamitslihi syai'un atau laisa misluhu syai'. Mending laisa misluhu syai'. Itulah kita bukan merevisi Al-Qur'an, ini bukan. Justru kita yang bodoh kayak gini yang ngomong kayak gitu. Kalau orang Arab diajak ngobrolnya kayak gitu, kalau kata orang Jawanya apa? Luwe. Luwe, capek. Oh lapar. Luwe, capek, lapar. Sanggeus, capek. Lapar dunguan lila. Lapar itu. Sok kena tinggalinya. Namun ayah hidangan dia datang. Disuruh pan kita itu apa? Silahkan makan. Kalau disuruhnya silahkan makan, ya kita ngambil makan. Kan harusnya silahkan ngambil piring. Kan maksudnya itu. Kamu waktu bilang silahkan makan, yang dimaksud apa? Ngambil piring, silahkan ngambil piring. Itu kan ini maksud. Berarti itu kan nukson kan? Kurang terus. Sampai yang disebut cuma satu, silahkan makan. Hah?
Tapi paham. Saya sindiran-sindiran kalau kadang-kadang nanya. Sahalodo, padahal usai. Iya bahaya. Islam itu hujan. Nanya maksudnya teh gitu kan. Justru bahasa eta teh podo anu kitu teh. Dengar dikanu bahasa. Itu majaz bin nuqsan. Wal majazu bin naqli kal ghaiti bima yakhruju minal insani. Dan majaz dengan naql itu kal ghaiti seperti apa? Lafad ghait. Bima yakhruju minal insan. Bagi perkara yang keluar dari manusia. Si teh nukila ilaihi dipindah kepadanya an haqiqatihi dari hakikatnya wa hiya al makanul mutmainnu minal ardi, yaitu tempat yang sepi minal ardi, yang ada di atas muka bumi. Ya kudu tiiseun atuh. Kalau dulu itu kan terpencil ya, jauh gitu dari rumah itu. Kalau dulu karena irigasi pengairannya kan enggak bagus. Tidak teratur. Tuqdo fihil hajatu, yang mana ditunaikan di situ apa? Hajat. Yang maksud hajat ini teh kabelat begitu, ya. Lain gor ya teh. Lain gor. Ballroom. Oh, ini adalah ballroom. Tempat di mana digelar hajat, bukan. Rame ya ballroom. Gedung serbaguna. Ini bukan gedung serbaguna, bukan. Tuk dopi aja itu maksudnya apa? Yang mana kebelet ditunaikan di situ. Biha itu la yatabadaru minhu urfan illal kharij. Mungkin ila ya. Biha itu dengan pengertian tidak difahami dari lafaz itu urfan secara urf illa al kharija, kecuali yang keluar. Al khariju, kecuali yang keluar. Nah, itu kan kalau si nya itu kan dia ada bahasanya sendiri itu. Ya, bahasanya itu apa? Rose. Tapi rose itu biasanya buat selain manusia. Ya. Selain manusia, ayam itu namanya rose. Rose samak, rose dujajah begitu, kotoran. Nah, kalau kotoran manusia itu ada bahasanya sendiri namanya goit itu. Tadi namanya rosul insan. Kotoran manusia, rose lah kita sebut rosul insan begitu. Nah, si insan ini kalau mau perginya ke goit, ke tempat goit. Nah, buat mengeluarkan hajat itu, namanya apa tempatnya itu? Goit itu tempat yang hening sekali, sepi sekali, berada di hutan belantara. Untuk menunaikan apa? Kebelet begitu, jangan hajat-hajat lah. Untuk menunaikan kebelet. Nah, si Raus apa tadi? Kotoran manusia tadi akhirnya dikasih nama goit. Iya goit gitu ta. Pas katincek teh. Iya ada goit. Itu kan dipakai sama Al-Qur'an kan? Ada kan? Ya. Itu goit. Jadi dinamai goit. Itu kan majas tidak? Iya goit. Cek urang teh. Orang Arab begitu. Jadi dia tadi masih panas-panasnya ketincak.
Pas disebut, kenapa kamu? Kena goit. Goit mah masih jauh, itu kan begitu. Goit masih jauh. Gitu nggak orang Arab? Enggak, tahu mereka itu goit itu. Cuman maksud goit itu padahal aslinya WC-nya itu pacilingannya. Nah, tatkala kamu menyebut goit yang dimaknai apa rausnya, nya yang difahami itu majaz atau hakikat? Majaz atau hakikat? Ada goit, bersihin dulu atuh. Berarti paham kan? Goit itu maksudnya kemana? Ke kotoran tadi. Itu berarti memaknai hakikat atau majaz? Majaz. Lah kok lagi majaz kok sekarang? Majaz karena hakikatnya bukan terus. Bukan. Karena hakikatnya goit itu pacilingannya, bukan nya. Si mutakalim mau mengabarkan bahwa dia itu menincak raus, bukan goit. Ya, si mutakalim ini ingin mengabarkan bahwa dia itu menginjak rusul insan, menginjak kotoran manusia. Cuman dia mengabarkannya saya menginjak goit. Berarti itu apa? Dan yang difahami oleh mukhatab itu pun raus. Paham? Berarti itu memahami dan mengibaratkan dengan apa? Majaz. Majaznya apakah dengan nukson? Enggak, dengan ziyadah. Dengan apa? Bin nakli, dipindah. Di orang mah gitu. Kalau kita kayak nginjek WC. Aya WC hayam tuh. Ya kalau WC hayam gimana? Cuma orang ngerti aja. Ya, ada toilet ayam, ada toilet kebo. Gitu. Jadi hakikat. Kalau kata madhab yang kedua tadi, itu hakikat. Hakikat apa? Urfi apa? Urfil am. Paham? Jadi secara urf, tatkala menyebut goit, kanu taina eta, lain kana WC-na. Itu berarti sudah jadi urf. Itu namanya majaz bin nakli. Wal majazu bil isti'arati, dan majaz terakhir ini dengan isti'arah. Ka qaulihi ta'ala, seperti firman-Nya Allah Ta'ala. Jidara yuridu ayyam qadda. Tembok yang dia menginginkan untuk roboh. Ayyasquta, yaitu untuk roboh. Nah, fasyubbiha mailuhu ila suquti, maka diserupakanlah mailuhu ila suquti, kecondongan jidar itu ila suquti untuk roboh. Kecondongan tembok menuju arah kerobohan. Ya kalau mau diterjemahkan itu. Masa kita kan lagi bahas majaz ya. Jadi kecondongan maksudnya itu apa? Ya, kecondongan. Kecondongan si tembok itu ila sukuti menuju kerobohan. Bi iradati sukuti, dengan ingin roboh. Dengan ingin roboh. Allati hiya min sifatil hayy, yang mana menginginkan itu, iradah itu termasuk dari sifat perkara yang hidup. Dunal jamadi, bukan perkara yang tidak bernyawa. Wal majazul mabniyu ala tashbihi, dan majaz yang terbina atas tasbih, yusamma isti'arotan, dinamailah dia majaz isti'aroh.
Paham? Paham nggak? Ya. Jadi lihatlah tembok yang ingin roboh itu. Kita bilang nggak ada, nggak ada tembok yang ingin roboh. Kenapa? Yang namanya tembok nggak punya keinginan. Karena keinginan adalah sumber penderitaan. Kama kolau Iwan Fals. Iwan Fals sama. Keinginan adalah sumber penderitaan. Pan ngaja. Pan ngaja. Katanya. Halo, hai. Apa gitu? Jadi coba cari olehmu tembok yang ingin roboh. Ada nggak tembok yang ingin roboh? Ada nggak tembok yang ingin roboh? Nggak ada. Lah kok tembok ingin roboh? Tanyalah kepada rumput yang bergoyang. Rumput itu digoyangkan. Ada. Rumput menari. Lah itu kan ada nggak rumput menari? Nggak ada. Rumput kok menari? Nggak ada. Nah, bintang berkelip. Nggak ada juga. Tanyalah kepada bulan. Nah itu gini nih ya, ini agak susah nih, agak susah. Jadi maksudnya begini, maksudnya. Lihatlah olehmu misalkan, tembok yang condong itu. Ada nggak itu? Ada. Hakikat nggak itu? Hakikat. Lihatlah olehmu tembok yang miring itu. Ada. Lihatlah olehmu tembok yang ingin roboh itu. Gak ada. Cuman kita paham. Nanya, kan orang paham. Oh lu iya. Cik, cobalah itu tembok-tembok nu harayangeun runtuh pang benerkeun. Kalau cicing masih tukang teh ya. Kalau kieu masih tukang teh. Aja geus 3 poe balik ka dinya si mandor teh. Nah, maneh bet eueun gawean, hiji acan, bet anger kalar itu. Udah nyarios kenapa? Nah, eta. Berarti kita memahami itu, tapi kita paham nggak? Paham. Memahaminya dengan apa? Dengan majaz. Majaznya apa? Isti'arah. Kenapa? Karena ditasbih. Tasbih. Apa tasbih di sini nih? Mailuhu ila sukut bi iradati sukut. Kecondongan tembok ini untuk roboh, dia diserupakan dengan keinginan roboh. Nah, itu semua majaz yang seperti itu dinamainya majaz isti'arah. Selesai bab hakikat wal majaz. Ada pertanyaan? Tinggal ujian ya. Ujian sabab-sabab lah. Yes, Nah, ada yang semua dimaknai zahir, ada yang salah memaknai, yang seharusnya dizahirkan malah dimajazkan, yang seharusnya dimajazkan malah dizahirkan. Itu si Wahabi itu. Yang seharusnya zahir dimaknai majaz, yang seharusnya majaz dimaknai zahir.
Itu si Wahabi. Ada yang malah semuanya dimaknai zahir, ada. Memang mereka itu tidak dobit di dalam memahami ilmu, tidak dalam. Ada pertanyaan? Ya majas berarti. Ya. Berarti sebagian dimaknai majaz, sebagian dimaknai hakikat. Nah, cuman nanti perdebatannya itu di mana mana yang dimaknai majaz, mana yang dimaknai hakikat. Si Wahabi nggak punya usul. Kalau kita punya usul. Jadi mereka memaknai seenaknya begitu. Karena mereka tidak punya usulnya. Coba tanya, apa patokannya sesuatu itu dimaknai majaz, kapan sesuatu itu dimaknai hakikat? Mereka nggak punya usul. Kalau kita punya usulnya, kapan sesuatu itu dimaknai hakikat? Semua harus dimaknai hakikatnya dulu, harus dohirnya dulu semua. Nah terus, apakah kita itu menafikan adanya majaz? Enggak. Majaz harus dipakai. Kapan? Tatkala ada qorinah, begitu. Tatkala ada qorinah. Qorinahnya apa saja? Ada akli, ada ijma, banyak nanti. Ya, qorinah-qorinahnya itu kan banyak. Ada yang mutasil, ada yang munfasil. Kita punya usul, mereka tidak punya usul. Sobat tanya Wahabi itu nggak bakal ngerti dia. Nggak tahu. Pertanyaan lagi? Meminjam. Jadi ista'aroh tuh, makanya ada bahasa i'aroh. I'aroh itu minjam. Bahasa yang biasanya pada sesuatu yang hidup, dia dipinjam, diambil. Dipakai ke tembok yang mati begitu. Nanti ada di balaghah itu, ada tasbih, ada sebagian tasbih itu jadi tamsil, ada. Jadi yang disibihkannya itu nanti satu perkara atau bentuk dari perkara. Ada. Nanti pendalamannya mah di balaghah. Pendalaman tasbihnya itu. Ada pertanyaan? Hah? Nah, artu gitu ya. Bisa. Menginjem. Tapi kalau i'aroh itu harus dibalikin yang itu lagi. Ya, itu i'aroh tuh kayak minjem korek. Minjem yang itu dibalikin yang itu. Kalau minjem yang itu dibalikin yang lain, qardun. Minjem 100.000 yang ini, dibalikinnya nanti 100.000 yang itu. Yang kita dapat tahun depan. Setahunan gitu 100.000. Kan bukan yang ini yang dikasihkan, itu qardun. Kalau i'aroh itu minjem yang ini, dibalikinnya yang ini. Ada lagi pertanyaan? Ada? Jumat depan ujian lisan, ayo cobaan baik. Man wae. Mudah-mudahan orang sadar ada yang punten Allah Subhanahu wa taala bagi majelis dan kafarat kanu kalepatan orang sadayana oga jatan wasilah kepada orang sareng salihin sareng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.